Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Iro. Pada kesempatan ini, saya masih akan bahas nomor registrasi guru kaitannya sama info GTK, tapi lebih menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk. Pertanyaan yang masuk seputar energi itu salah satunya, apakah energi yang keluar itu harus diinputkan di dapodik? Jika tidak diinputkan, apa konsekuensinya? Apakah tunjangan profesi gurunya cair atau tidak? Ada juga yang bertanya dan mungkin masih bingung ya, padahal sudah sempat dijelasin kemarin di video sebelumnya. Apakah KSG ini, nomor ini adalah energi? Terus ada juga yang masih tanya, apakah Simtun sama KSG itu nanti nomornya sama? Nah, kita akan coba bahas pada video ini agar kalian nanti bisa paham dan tidak tersebar hoaks gitu ya. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik subscribe-nya. Kalau seandainya sudah, mari kita mulai saja videonya kawan-kawan. Pertama-tama, saya ingin ngucapin selamat ya bagi teman-teman yang NRG-nya, nomor registrasi gurunya itu sudah terbit. Selamat dan sukses kawan-kawan. Nah, bagi yang belum ya sabar, nanti akan masuk secara bertahap. Oke, sekarang kita coba jawab salah satu pertanyaan dari teman-teman. Apakah KSG sama Simtun ini adalah energi? Nah, KSG itu adalah yang menerbitkan energi atau tempatnya energi itu berkumpul atau terbit. Tapi ya, bahwa nomor yang ada di sini ini adalah energi. Jadi ini sama dengan energi. Nah, soalnya banyak kawan-kawan yang nge-screenshot video saya kemarin, terus diposting di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya, tapi tidak sama isi dan pembahasannya saya. Dia bilangnya ini bukan energi, ini KSG katanya. Jadi gini ya, energi itu ada yang nantinya diterbitkan oleh KSG, ada yang oleh Simtun. Gitu. Jadi KSG ini ya ibaratnya yang nerbitin energi. Jadi angka ini atau nomor ini ya, inilah yang dikenal energi. Yang 24 ini adalah tahun lulusnya. Yang 184 ini adalah kode bidang studinya. Selamat kalau kalian itu depannya ini adalah 24. Berarti tahun 2025 ini kalian akan dapat tunjangan profesi guru. Oke, itu satu ya. Kita coba bahas lain lagi. Apakah Simtun ini nomor yang muncul nanti itu sama dengan KSG? Jawabannya iya. Jadi energi itu kan KSG ini ya, yang muncul di KSG ini. Jadi kalau seandainya di KSG itu munculnya 24, 184, terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya atau yang model lain juga boleh. Di atas ini di Simtun idealnya dan harusnya adalah sama. 24, 184, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya sama. Kalau atas udah matching atau pas atau cocok dengan yang di bawah, maka warna merah nanti akan hilang. Jadi kalau ditanya apakah nomor yang muncul pada energinya KSG dan energinya Simtun itu sama? Iya sama. Nah, gitu kawan-kawan ya. Dan nomor ini benar-benar energi. Jadi kalau masih ada teman-teman yang asal ngupload, asal ngasih tahu bahwa ini bukan energi, ya ditanya dengan detail buktinya mana, dasarnya mana. Oke ya, itu dulu kawan-kawan. Berikutnya kawan-kawan ya. Nah, apakah ya energi itu nanti perlu diinputkan pada dapodik? Nah, kita akan coba bahas. Tak geser ya. Kita coba cek dulu di sini. Nah, kita tahu ya, nomor energi atau nomor registrasi guru tadi itu nanti yang terbitkan kan KSG.
nanti dari KSG ini akan divalidasi oleh Simtun. Nah, jadi KSG ini nerbitkan energi. Nah, kan udah ada ya energinya, nanti dipakai nih sama si Simtun untuk pengolahan yang tunjangan profesi guru. Bagi teman-teman yang mau dapat sertifikasi itu ya, nanti pasti ya dikeluarkan oleh Simtun sini. Jadi itu kawan-kawan penjelasan tentang energi, KSG, dan Simtun. Lebih detailnya kalian bisa coba tengok atau lihat video saya sebelumnya. Oke, sekarang yang terbit kan baru energi KSG. Apakah diinput di dapodik atau tidak? Nah, gini. Jadi energi nomor registrasi guru itu bisa saja kalian input, bisa saja tidak. Nah, sekarang apakah kalau tidak diinput pada dapodik nanti akan menghambat validasi? Nah, menurut informasi yang saya peroleh, nah saya nggak tahu ini benar-benar valid atau tidak, cuma saya dapat informasi dari orang, dan orang ini biasanya yang dia sampaikan terkait hal ini, alhamdulillah selama ini masih valid. Katanya walaupun tidak diinputkan di dapodik, itu bagian GTK itu sudah tahu, sudah ada namanya energinya kalian tuh, mereka udah paham, udah tahu. Oh, berarti ini udah punya energi. Artinya tunjangan profesinya itu atau validasi TPG-nya tetap akan jalan walaupun tidak diinputkan di dapodik. Jadi gitu ya, energi walaupun tidak diinputkan di dapodik nanti tetap aman sertifikasinya. Nah, terus kalau ditanya, kalau Bapak menurutnya itu diinputkan atau tidak? Nah, kalau saya ya diinputkan aja. Kenapa? Tadi katanya nggak diinputkan nggak apa-apa. Iya, memang nggak apa-apa, tapi diinputkan ada tujuan tertentu. Nah, di info GTK ataupun dapodik ya, dapodik khususnya. Nah, itu nanti, itu kan ibaratnya kayak pencatatan ya, pencatatan. Jadi kalau energinya itu nanti diinputkan, artinya ketika ada suatu sistem yang nantinya itu terkoneksi atau terlink pada dapodik dan membutuhkan energi, nah sudah ada. Nah, siapa tahu nanti ada suatu sistem yang butuh energi nih, coba dicek di dapodiknya dia ada nggak. Nah, maka sistem itu akan deteksi, oh udah ada energi. Tapi ya tergantung teman-teman mau ngimputin atau tidak. Ya, tergantung operatornya juga mau atau tidak. Jangan dipaksa-paksa, kasihan operatornya gitu ya. Cuma kalau saya ya tetap di inilah diinputkan kalau saya. Kenapa? Oh, tinggal nginput nggak ada ruginya. Kecuali ketika diinput bermasalah atau berpengaruh terhadap TPG, malahan ya nggak usah. Tapi kalau diinput ternyata ada manfaat lain, yaitu untuk pendataan atau pencatatan, lebih baik diinput. Tapi meskipun nggak diinput, nggak usah khawatir. Tetap verifikasi atau validasi TPG-nya itu tetap jalan. Ya karena nanti bagian operator Simtun kan udah ngecek bagian KSG-nya tadi. Oh iya, tambahan. Biasanya data yang sangat diperlukan itu malah bukan energi yang diambil dari dapodiknya. Malah data diri. Data diri. Data diri itu seperti ini. Ada nama, terus ada ini, nomor ini penting banget. Makanya validasi NIK-nya. Terus tanggal lahir sama nama ibu kandung. Ini penting nih. Jadi, itu tadi ya, meskipun gak diinputin, insya Allah validasinya tetap jalan. Tapi saran saya malah fokus pada yang ini. Cek data dirinya itu benar-benar udah valid semua atau enggak. Dan terakhir yang paling penting adalah kalian itu ngecek ya, ini nih. Jumlah jamnya kalian di dapodik itu berapa? Jadi kawan-kawan, nanti kalian itu bisa terbayarkan tunjangan profesinya, itu lebih fokuslah kalian tuh pada jumlah jam yang linier. Kalau jam liniernya itu kurang dari 24 ya, kalian was-was lah. Nah, jadi kalian bisa ngecek di sini ataupun langsung ngecek real time-nya di PTK Datadik. Nah, per kelasnya kalian bisa cek di sana. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi nggak cuma energi aja.
Bahkan seandainya energi belum tampil pada info GTK pun, seandainya energinya belum tampil pada info GTK pun ya, ini kan sudah terbit nih. Di bagian dinas, sudah tahu bahwa kalian tuh punya energi. Jadi nggak usah galau kalau memang belum terbit, nanti pasti akan muncul dan untuk tunjangan pun aman. Gitu ya. Nah, yang terakhir, kalian perlu ngecek secara langsung ya, beban ajarnya kalian per kelas. Nah, jadi nanti kalian perlu ngecek ya, beban ajarnya kalian per kelas. Misalin nanti ya tingkat 10, rombelnya 10E, jumlah siswanya berapa. Nah, kalian harus benar-benar cek apakah yang diinputkan ini benar-benar sesuai dengan SK-nya kalian atau tidak. Nah, soalnya ini sangat penting terhadap kelancaran sertifikasinya kalian. Maka saran saya daripada musingin energi tadi, lebih baik ya fokus di sini. Fokus di jumlah jamnya kalian dan cek apakah udah linear atau tidak. Kenapa? Karena energi ya tentu saja nanti akan ada. Yang penting karena sudah lulus ya pasti akan muncul. Kecuali ya ada beberapa alasan tertentu datanya tidak lengkap yang mungkin saja bisa terhambat. Tapi itu pun masih bisa dimunculkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kawan-kawan, jadi kayak gitu ya. Informasi dari kami. Semoga saja informasi yang sederhana ini nanti berguna dan bermanfaat buat kalian semuanya. Makasih banyak udah mampir dan nonton video kami. Semoga bermanfaat.